Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya, terima kasih banyak dok. Dengan Ibu Dian? Iya benar Oh, banget iya. dok, dan Ibu Dian. Ini dok hasil pemeriksaan Oh, saya. hasilnya ya. Iya dok. Baik Bu Dian, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Firda yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya nanti saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan dari hasil pemeriksaan ini. Tapi tenang saja, apapun yang Ibu utarakan dan saya dapatkan, saya akan menjaga kerahasiaan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Ya. dok. Baik Bu, sebelumnya ada keluhan nggak sebelum kesini? Sejauh ini sih belum ada Oh, belum keluhan, ada. ya. Untuk obatnya teratur? Alhamdulillah saya teratur Oh, dok. teratur, minum alhamdulillah. obat. Ada yang bolong nggak? Nggak ada dok, saya Nggak ada. teratur. Kalau dilihat dari hasil lab ini, kadar glukosanya masih tinggi Bu. Oh. Padahal Ibu tadi minum obatnya udah teratur Iya, ya. teratur banget Nah, dok. dalam kondisi seperti ini, Ibu butuh injeksi insulin Bu. Oh, Nah, insulin. Insulin tuh berbahaya nggak sih dok? Sebenarnya insulin itu di setiap orang itu memiliki insulin. Oh. Nah, insulin itu fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa darah. Oh. Nah, jadi pada penyakit diabetes, pankreas itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan insulin. Nah, ketika pankreas ini fungsinya sudah turun, jadi insulinnya juga jadi ikut rendah penghasilannya gitu. Oh, jadi insulin itu memang normal ada Iya, gitu. setiap manusia, setiap hewan pun ada. Oh. Jadi jika insulinnya kurang, jadi glukosanya itu tidak teratur gitu. Oh. Jadi tidak bisa terkontrol gitu. Jadi Oh. masih tinggi. Oh gitu ya. Dok, ya. Nah, bahayanya kecuali ketika seseorang minum insulin tapi dia nggak makan. Oh. Ya, jadi itu bahayanya. Jadi bisa terkena komplikasi seperti hipoglikemia atau kadar glukosanya darahnya itu di bawah normal. Oh. Nah, jadi dia nggak makan, kan padahal insulin itu untuk mengatur kadar gula darah. Tapi dia nggak makan, jadinya malah kebablasan gitu. Jadi lebih turun jadi kadarnya. Baik, Gitu. Dok. Nah, fungsinya insulin ini itu untuk menurunkan kadar glukosa agar kadar glukosa itu bisa mencapai target yang diharapkan. Jadi untuk memperlambat dan mengurangi komplikasi gitu iya, Bu. baik. Nah, untuk insulin itu dipakainya sebelum makan. Nah, tapi obatnya tetap teratur Bu. Oh. Jadi misal mau makan nih Ibu ya, mau makan. Nah, itu boleh langsung dimasukin dulu, disuntik dulu insulinnya. Jangan pas Ibu baru masak tapi Ibu udah nyuntikin ke tubuh Ibu. Itu nggak boleh dong? Jangan. Kalau mau makan aja, kalau mau makan boleh itu langsung. Oh, baik, Dok. Boleh juga sebelum tidur boleh. Iya, baik, Dok. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara memakai injeksi insulinnya ya Bu ya. Oh, iya, baik. Sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya, baik, Dok. Nah, ini alat-alatnya. Nah, ini di sini ada pen insulin Bu namanya. Oh. Ya, nah, jadi sebelum Ibu pakai, Ibu lihat dulu tanggal kadaluarsanya. Jadi di sini kan ada tanggal nih, tanggal 22 bulan Agustus 2023. Nah, berarti masih lama kan ya. Nah, Iya, itu iya. masih baik dipakai. Oh. Kalau misalkan udah kadaluarsa berarti nggak boleh lagi dipakai ya. Oh, iya. Takut terjadi komplikasi yang lain. Nah, Iya. untuk cara pemakaiannya, ini dibuka dulu ya Bu, tutupnya, tutup insulinnya. Ya, di sini bakal terlihat cairan insulinnya Bu nih, terlihat kan ya? Iya, Ya, benar, Dok. ini jernih ya Bu ya. Nah, untuk kan ini belum ada jarumnya ya Bu ya. Nah, untuk jarumnya ini, misal ini jarumnya Bu. Nih. Ini jarumnya biasanya dia ada plastiknya gitu ya Bu ya. Jadi ini dibuka dulu, dan sebelum dipasang ke insulinnya, suntikan insulin ini, kita boleh sterilin dulu pakai kapas steril ini. Atau kalau nggak ada kapas steril bisa pakai
air hangat Bu atau air panas. Nah kita usap. Nah setelah itu kita masukkan jarumnya, ya diputer sampai bunyi tek. Nah ya berbeda gitu. ya. Jadi abis itu kita buka. Nah di sini masih ada yang ini kan ya Bu ya, apa sih tutupnya gitu ya. Oh iya benar Iya, gitu ya, Bu. jadi kita buka lagi. Oh. Nah setelah itu nah di sini masih ada tutupnya Bu ya. Nah ntar kita buka. Nah ini terlihat kan jarumnya ya Bu ya. Iya. Nah setelah itu kita lakukan framing agar di dalam suntikan di dalam jarumnya itu tidak ada gelembung, agar bisa berfungsi dengan baik ya. Iya, baik. Nah untuk di sini kan ada dosisnya ini Bu ya. Ini bisa diputar. Nah untuk melakukan framingnya itu dosisnya diputar ke angka 1 dulu ya. Angka 1 tek. Nah ya. Terus ini harus lurus, tegak lurus. Kita pencet, tekan. Nah itu kelihatan kan nih gelembungnya ya. Iya dong. Nah itu berarti jarumnya bisa berfungsi dengan baik. Jadi udara di dalamnya itu sudah hilang. Nah sekarang untuk cara penyuntikannya, ini misal boneka ya Bu ya. Nah ini bagian perutnya. Nah kita atur dulu nih Bu dosisnya. Misal saya ngasih dosisnya 10. Nah ini diputar dulu sampai angka 10 ya Bu ya. Nah untuk cara megangnya juga gini Bu, jadi dosisnya itu harus kelihatan ke kita. Nah gitu, jadi biar pas disuntikin jadi ketahuan dosisnya. Nah ini untuk tempat penyuntikannya itu di bagian tubuh yang banyak lemaknya. Misal di bagian perut. Nah kalau dia di bagian perut, dia tuh jaraknya 2-3 jari di daerah pusar gitu. Nah gitu, jadi bisa daerah perut, bisa juga daerah tangan di sini. Kan ini banyak lemaknya juga ya. Nah terus bisa juga di paha, tapi agak ke atas. Ya itu kan banyak lemaknya juga. Nah bisa juga di bokong yang belakang. Tapi ini agak susah ya, harus perlu bantuan orang. Jadi kalau ibu bisanya di perut ya nggak apa-apa di perut gitu. Nah untuk saya ngasih contoh di perut ya Bu ya. Nah ini dosisnya menghadap ke kita. Ini udah diputar dulu ya. Ya. Nah sebelum disuntikin ke tempat ini, kita oles dulu, sterilin dulu pakai kapas steril. Kalau atau bisa pakai air hangat ya. Nah ini harus tegak lurus ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu. Nah gini langsung disuntikin ya. Terus kalau udah dosisnya udah habis, tunggu 10-15 detik agar insulinnya itu masuk gitu ya. Setelah itu kita lepas. Nah ini nggak apa-apa, nggak diapa-apain. Nggak usah dioles-oles. Iya nggak usah. Biarin aja mengering gitu ya. Nah setelah itu, setelah sudah disuntik, kita buka jarum yang tadi ya. Seperti yang tadi memasang jarum tadi. Kita pasang dulu tutupnya, kita puter dan kita tarik. Nah jarum ini berbahaya Bu, jadi jangan buang sembarangan. Nah jadi kalau misalkan ibu di rumah, jarumnya boleh dikumpulin dulu di botol atau di kaleng. Nah jadi kalau udah dikumpulin, ntar boleh dibawa ke sini kalau lagi konsul, biar saya buang ke tempat sampah medis. Nah untuk penyuntikannya kan tadi di bagian perut atas udah nih ya. Boleh nih ibu ke sampingnya, ke bawahnya, jangan di tempat itu lagi. Itu kenapa tuh Bu? Soalnya ketika emang jarum ini kan tajam ya, emang kecil gitu ya nusuknya. Cuman di sini tuh butuh proses penyembuhan, pemulihan. Jadi lagi proses pemulihan, jadi masa kita harus nusuk lagi, kesian dong ya. Jadi boleh di sekitar perut itu boleh pindah dulu ke tangan, boleh ke paha gitu. Baik Dok. Dok, kan tadi insulin itu tuh bisa ditaruh di freezer atau di mobil gak sih Dok? Itu. Nah kalau untuk insulin ini, nah nanti saya akan beri beberapa pen ini. Saya akan beri 10 ya, 10. Nah untuk yang belum dipakainya itu bisa disimpan di kulkas
yang bagian bawah, jangan di freezer. Oh, nggak boleh. Iya, jadi jangan yang bagian atas, yang jangan kulkas atas ya, yang freezer itu. Nah, kalau untuk insulin yang sedang dipakai itu boleh dibawa kemana-mana, tapi jangan ditaruh di mobil. Jadi dia tuh nggak boleh terkena suhu yang ekstrim, misal terlalu panas atau terlalu dingin gitu. Jadi nggak boleh naruh di freezer, nggak boleh naruh di mobil. Kalau ditinggal gitu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi boleh dibawa kemana-mana, tapi asal jangan di tempat suhu yang panas dan juga yang dingin gitu. Oh gitu ya dok, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ada yang belum paham? Sejauh ini sih saya paham dok. Baik. Baik Bu, sebelumnya saya akan membersihkan terlebih dahulu ya. Iya baik dok. Baik Bu, jika ada nanti ada keluhan lain atau ada yang ingin ditanyakan, boleh chat saya atau boleh kesini langsung ya Bu ya. Oh iya baik dok. Terima kasih ya Bu, semoga cepat pulih, Iya, cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Ya. banyak dok. Mari